Hai semuanya, selamat pagi, selamat datang di video pembelajaran matematika. Oke, siswa-siswi kelas 5, pada hari ini kita akan membahas mengenai bab 4 ya. Bab 4 sudah kita buka di pertemuan sebelumnya mengenai bangun ruang. Nah, diantaranya yaitu ada balok dan kubus. Tapi hari ini yang akan kita bahas yaitu si baloknya terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita bahas balok, kemudian di hari besok, di hari Kamis kita akan bahas kubusnya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar balok terlebih dahulu. Pasti anak-anak juga sudah mengetahui ya, balok itu bentuknya seperti apa, kemudian ukurannya bagaimana. Nah, jadi balok ini adalah salah satu bangun ruang ya anak-anak ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, inilah gambar balok ya. Nah, di sini ada gambar balok nih, anak-anak. Di sini ada gambar balok ya. Gambar balok ini ada keterangan-keterangannya, yaitu apa? Mulai dari namanya. Nama balok ini namanya apa nih? Jadi setiap bangun ruang itu memiliki nama ya anak-anak ya. Nama bangun adalah balok KLMN OPQR. Nah, KLMN berarti KLMN terus OPQR. Nah, berarti nama si balok ini adalah balok KLMN OPQR. Di dalam balok ada bagian-bagian, yaitu misalnya rusuk. Nah, rusuk tuh yang mana? Yang ini, seperti yang diberi keterangan di sini ya. Rusuk itu adalah garis-garis atau batang-batang si pendiri balok ya. Jadi ini nih yang boleh dia tunjuk-tunjuk. Nah, ini semua adalah rusuk ya anak-anak ya. Ini rusuk. Ini adalah rusuk-rusuk pembentuk si balok. Ada apa aja rusuknya? Ada K ke L, terus ada L ke M, terus ada M ke N, terus dari N ke K. Nah, pokoknya semuanya ini adalah rusuk. P ke Q juga rusuk, R ke N juga rusuk. Semuanya ini rusuk ya pendirinya. Kemudian ada juga yang namanya sisi. Nah, kalau sisi ini artinya bangun datar ya, bangun datarnya. Sisi sudut yaitu yang ini. Nah, sekotak gini ini disebutnya sisi ya. Misalnya KLMN. Nah, berarti ini sisi yang bawah ya. Pendiri balok sisi bawah. Kemudian sisi samping. Misalnya sisi samping boleh deh ini ya. Misalnya KNRO. Nah, yang ini sisi samping. Kemudian kalau sisi atas, Bu. Kalau sisi atas namanya OPQR. Nah, jadi sisi balok itu adalah berupa satu kotak ini nih. Nah, berarti ada 6 ya. Di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, dan di kiri. Berikutnya ada titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah ujung-ujungnya. Misalnya K nih di ujung kan, terus N di ujung kan, terus P di ujung, R di ujung, Q di ujung, L di ujung. Nah, inilah yang disebut titik dari sudut balok. Namanya titik sudut ya. Berikutnya ada diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu yang ini atau diagonal bidang ya. Diagonal sisi itu adalah potongan dari sisi si balok. Misalnya di sini ada tarik garis, berarti diagonal LQ atau QL. Kalau misalnya Bu, terus ditarik lagi misalnya dari K ke P. Nah, berarti diagonal sisi namanya KP atau PK. Misalnya boleh dia tarik lagi dari K ke R. Nah, berarti diagonal sisi KR gitu. Diagonal sisi ini letaknya ada di samping-samping ya, di luar dari si balok. Berikutnya, selain diagonal sisi, ada juga diagonal ruang. Diagonal ruang di dalam balok
itu beda sama sisi. Kalau sisi itu kan bisa di sisi-sisinya ya. Tadi kan sisinya ada 6 tuh, ada di sisi-sisi. Nah, kalau misal diagonal ruang ada di dalam. Nah, ini yang diwarnai warna kuning nih. Yang diwarnain warna kuning ya. Yang diwarnai warna kuning ini adalah diagonal ruang nih. Tapi bisa kita tarik garis, yaitu R ke L. Jadi dari ujung R ke L, dari titik sudut ujung sampai ujung. Ini disebutnya diagonal ruang. Terus diagonal ruang lainnya apa? Bisa nggak Bu kalau misalnya dari P ke N? Ini kan baliknya ya. P ke N, bisa ya. Kemudian dari O ke M, apakah dia diagonal ruang? Ya, betul. O ke M atau M ke O. Kemudian ada lagi dari P ke N. Nah, tadi udah ya. Kemudian dari mana lagi? Dari K ke Q. Nah, dari sini. Dari Q ke K atau K ke Q. Nah, jadi diagonal ruang ini adalah garis yang melewati ruang ya. Yang melewati ruang. Kalau sisi kan dia nggak lewatin ruang kan. Dia dari luar bisa gitu. Tapi kalau diagonal ruang dia yang melewati ruang gitu. Kemudian ada namanya bidang diagonal. Bidang diagonal ini sama seperti halnya sisi ya. Anak-anak sama seperti sisi. Nah, diagonal ruang yang pertama misalnya ya. LM RO. LM dan RO. Diagonal bidang diagonal yang kuning ini ya. Kalau tadi kan garis RL ya kan. PN. Nah, diagonal bidangnya adalah yang di dalam, yang warna si kuningnya. Jadi diagonal ini berhubungan dengan diagonal ruang. Jadi bidang diagonal ini adalah yang diwarnainya, yang dibentuknya gitu. Tapi kalau misalnya diagonal ruang itu garis yang ada di dalam ruangan ya, seperti diagonal sisi gitu. Berikutnya, nah di sini ada komponen-komponen balok. Tadi kan ada rusuk ya, rusuk ada berapa? Coba kita lihat. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, rusuk balok ini ada 12. Kemudian sisinya ada 6. Terus titik sudutnya tadi ada 8. Diagonal sisinya ada 12. Terus diagonal ruangnya ada 4 dan bidang diagonalnya ada 6. Kalau misalnya digambar berdasarkan gambar yang tadi. Keenam komponen tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Jadi balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang dan seterusnya. Jadi yang di tabel ini adalah ciri-ciri dari balok. Jadi kalau misalnya ada soal dia mempunyai titik sudut 8, terus memiliki sisi 6 dan rusuknya 12. Bangun apakah itu? Nah, anak-anak bisa jawabannya itu bangun balok, Bu. Nah, gitu. Ada satu sifat lain dari balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Ya, di dalam balok dia juga memiliki 3 pasang bidang yang sejajar. Nah, berikutnya kita mengenal rusuk-rusuk balok. Biasanya nanti suka ada pertanyaan mengenai rusuk yang sejajar, terus mana yang sama panjang gitu. Nah, di sini ada balok KLMN, OPQR, sama ya, sama balok yang tadi ya, cuma di sini nggak ada keterangannya. Nah, sekarang pertanyaannya, rusuk-rusuk yang sama panjang. Dari sini sudah terlihat ya anak-anak ya, rusuk yang sama panjang yang mana? K ke L itu samanya sama yang mana? Pasti samanya dengan M ke N dong, ya kan? Panjangnya pasti sama dong. Nah, kemudian R ke Q. Nah, panjangnya pasti sama yang mana? Sama P ke O. Nah, jadi panjang yang atas itu pasti akan sama dengan yang bawah. Begitu pula yang di samping kiri nih, misalnya sama dengan yang di samping kanan gitu. Terus yang di depan pasti samanya dengan yang
belakang. Nah, dari sini bisa dilihat mana aja yang sama. Misalnya tadi ya, yang pertama boleh dicontohkan KL itu sama dengan MN, sama juga dengan OP, sama juga dengan PQ gitu. Nanti mana lagi yang sama? Contoh boleh dia ya. K ke O itu sama seperti P ke L, sama juga N ke R, tapi sama juga M ke Q. Nah, ini sama semuanya, gitu ya. Inilah rusuk-rusuk yang sama panjang. Kemudian, mana lagi Bu? Selain rusuk yang sama panjang, kita juga harus tahu rusuk yang sejajar. Sejajar itu artinya dia itu jaraknya, panjangnya itu sama. Jaraknya sama, panjangnya sama. Yaitu sama KL. Dia sejajar nih berhadapannya dengan si MN, kemudian berhadapan lagi sama si RQ, berhadapan lagi dengan si OP. Nah, ini adalah rusuk-rusuk yang sejajar dan rusuk-rusuk yang sama panjang ya anak-anak ya. Ini materinya boleh dia ambil dari buku juga. Jadi kalau melihat dari buku juga ada ya di bab 4. Sekarang ada balok yang lain ya. Tadi kan KLMN OPQR. Sekarang ada balok lagi, tapi namanya apa nih? Nah, di sini ada aturan penamaan balok. Bagaimana cara menamainya? Yang pertama, penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya A B C D titik F G H. Nah, A B C D kan 4 huruf, terus dikasih titik, terus E F G H. Nah, penamaan dimulai dari bidang bawah, berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Misalnya, yang pertama kan tadi A, B, C, D gitu kan ya, A, B, C, D. Nah, startnya dari si A kan, A, B, C, D. Berarti lanjutnya nanti di atas E, F, G, H sama. Jadi kalau startnya dari sini, yang atas juga startnya harus dari sini. Kalau startnya dari D, nah berarti nanti yang atas juga startnya dari D. Tapi biasanya kalau balok startnya biasanya dari sini, selalu dari sini ya. Nah, inilah disebut balok A, B, C, D, dan E, F, G, H. Inilah cara penamaan balok. Nah, anak-anak dari awal kita sudah belajar ya apa itu sisi balok, apa itu diagonal ruang, apa itu bidang diagonal, terus juga titik sudut dari balok. Nah, sekarang Bu Lydia mau anak-anak mencoba ya di rumah di halaman 133. Nah, di sini jiplak titik-titik di bawah ini. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis hingga terbentuk sebuah balok IJKL MNOP. Berilah titik-titik sudut namanya. Nah, nanti startnya dari mana nih? I-nya apakah dari mana? Dari mana? Nah, anak-anak pertama yaitu menyambungkan titik-titik ini menjadi balok. Kalau misalnya udah jadi balok, boleh dikasih nama. Misalnya di sini IJKL. Terus misalnya MNOP. Nah, bisa gitu ya. Silakan anak-anak buat di buku saja, nanti hasilnya difotokan ya. Kemudian ada challenge berikutnya yaitu ini. Silakan Bu Lydia punya balok yang lain. Yaitu balok apa ya namanya ya? Bu Lydia nggak kasih tahu ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, coba gambar kembali di buku tulismu. Tentukan nama bangun, rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal, dan sisi-sisi yang sejajar dari masing-masing bangun. Boleh dia nggak kasih tahu ya, ini namanya balok apa. Yang pasti di sini sudah diberikan keterangan ya. Sudah ada titik-titiknya, terus sudah ada garisnya, sudah ada penghubungnya. Di sini anak-anak tinggal menentukan namanya apa, terus rusuknya mana aja nih. Nah, rusuknya yang mana, terus sisinya yang mana, titik sudutnya yang mana, diagonal sisi dan lain-lain gitu ya anak-anak ya.
Nah, hari ini pembelajaran mengenai balok sudah selesai. Silakan anak-anak mencoba latihan soalnya di rumah ya. Yang tadi halaman 133, jangan lupa di buku saja, kemudian kasih titik-titik, isi nama. Yang kedua di buku catatan, tugasnya yang ini, oke? Hari ini berarti pembelajarannya mengenai balok. Nanti besok kita baru belajar mengenai kubus. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga pembelajaran mengenai balok ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye semuanya. Terima kasih banyak.